Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman Jekwan dimanapun kalian berada, meskipun sudah siang menjelang sore, jam 2-an ya ini ya. Semangatnya insya Allah selalu pagi. Ketemu lagi dengan podcast kita di KPPN Jakarta 1, podcast Halo Jekwan. Teman-teman Jekwan semua, untuk kali ini temanya sedikit berbeda dan dengan narasumber yang berbeda juga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah datang narasumber kita, Kepala Seksi Bank KPPN Jakarta 1 dengan Pak Sukadi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Ira. Alhamdulillah sehat insya Allah ya. Jadi Pak, tema kali ini kan berbeda ya Pak dengan tema-tema podcast Jakarta 1 sebelumnya, di mana bahasannya kan seputaran pencairan dana KPPN gitu kan, SPM, SP2D ataupun aplikasi pendukungnya ya seperti Sakti dan sebagainya. Namun bahasan kita kali ini tentang UMI. Tuh ya, apa sih itu UMI ya teman-teman? Apakah UMI itu partnernya Abi ya? Abi manggil istrinya Umi, ya? dengan UMI atau ibu manggil bundanya dengan UMI? Kita cari tahu sebentar lagi. Jadi Pak, apa sih Pak itu UMI ya Pak? Kan masih asing ya untuk teman-teman Jekwan, khususnya Satker Mitra KPPN Jakarta 1. Silakan Pak. Oke Mbak Ira, terima kasih. Jadi memang Mitra Jekwan, KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 1 itu yang teman-teman ketahui, yang Bapak Ibu ketahui selama ini hanya terkait dengan pencairan dana, kemudian penyusunan laporan keuangan. Tetapi ada satu tugas, special mission, tugas khusus, yaitu terkait dengan ultra mikro ya. Ini adalah tugas khusus dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah PIP ya. UMI atau biasa dipanjangkan adalah ultra mikro ya, merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Jadi bankable gitu ya Pak ya? Ya, Non-bankable ya? Non-bankable, ya. Betul Mbak Ira. Jadi memang banyak pengusaha-pengusaha kecil kita yang tidak terfasilitasi oleh layanan perbankan. Makanya UMI hadir dalam rangka menjangkau usaha-usaha pengusaha-pengusaha yang tidak bankable. Ya. Itu Mbak Ira ya. Siapa? Jadi memang banyak kan ya usaha-usaha ultramikro gitu butuh dananya cepat tuh ya Pak. Betul, jadi Mbak mereka Ira biasanya tuh ngambil dari pinjaman rentenir, ijuan gitu ya Pak. Betul. Untuk antisipasi itu juga berarti ya UMI itu hadir ya. UMI hadir betul untuk mengantisipasi hal itu, apalagi di tengah kemajuan financial teknologi sekarang itu pinjol-pinjol beredar di sekitar kita. Nah, UMI hadir dalam rangka mengantisipasi hal tersebut karena warga negara kita harus kita lindungi terhadap pinjaman online yang tingkat suku bunganya bisa berkali-kali lipat dari pinjamannya. Iya, Mbak Ira ya. Bunganya juga mencekik gitu ya Pak ya. Betul. Siap. Terus jadi pembiayaan UMI itu kan jadi tadi yang Bapak sampaikan program pemerintah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan untuk ultramikro yang belum bankable gitu ya. Terus siapa aja nih Pak yang berhak untuk memperoleh UMI tersebut? Usaha-usaha seperti apa? Ya, jadi Bang, ini ultramikro itu ditujukan kepada pengusaha-pengusaha yang secara hukum ya belum mempunyai legalitas usaha dan sertifikat produknya juga belum terdaftar ya, belum ada izin rumah tangganya, belum ada sertifikat halal, kemudian juga individu yang tidak banyak melibatkan banyak tenaga kerja, karena memang UMI ini adalah sasarannya untuk pengusaha-pengusaha kecil yang mereka bisa berusaha sendiri, kemudian masih dijual sendiri, jadi memang tingkatannya masih seperti itu. Kemudian usahanya juga tidak tetap dan bisa berganti-ganti sewaktu-waktu Mbak Ira ya. Kemudian karena memang masih kecil, usahanya juga berpindah-pindah dari tempat dan waktunya. Kemudian terkadang ini juga yang dihadapi ya, memang mereka belum tertib administrasi karena memang
masih mencampur adakan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kemudian juga mengalami kesulitan dalam mengakses tadi yang saya sebutkan, jadi masih belum punya akses terhadap perbankan. Jadi kayak pedagang cilok itu Betul, ya Pak, ya, pedagang cilok, cilok, gado-gado yang di depan kantor gorengan, kita ya Pak, iya, gorengan gitu ya. Itu gorengan. termasuk di apa? Yang masuk klasifikasi orang-orang yang berhak memperoleh UMI ya. Betul, Mbak. Sedikit kayak baca bocoran dikit tuh Pak. Jadi untuk yang berhak memperoleh UMI ini orang-orang yang belum juga tercatat ya Pak. Apa namanya? Belum tercatat di sistem apa namanya SIKP UMI gitu ya Pak. Oh ya. Ya, jadi belum pernah minjam sama sekali sebelumnya. Ya, jadi di KPPN sendiri ada sistem yang untuk memantau ya, untuk kredit program namanya SIKP Mbak Ira ya. Jadi kalau belum masuk di dalam sistem tersebut belum bisa, makanya kita bekerja sama dengan khususnya PIP ya, bekerja sama dengan penyalur. Kemudian di penyalur di sini ada Pegadaian, ada PNM, ada yang penyaluran langsung dan penyaluran tidak langsung. Mereka mengembangkan sistem SIKP Mbak Ira ya. Kemudian SIKP itu pengusaha-pengusaha UMI yang sudah terdaftar akan dimasukkan dalam sistem kredit program tersebut untuk kita bisa lakukan monitoring dan evaluasi. Iya, Itu ya Mbak Ira ya. Siapa? Jadi UMI itu disalurkannya apa debitur bukan pelaku usaha ultramikro itu langsung ke pemerintah atau ada sistemnya nih Pak melalui apa betul. apa gitu ya? Ya Mbak Ira ya. Jadi Mang untuk penyaluran ini ada yang langsung ya, penyaluran langsung, ada yang melalui linkage atau lembaga penyalur ya. Langsung itu kita bekerja sama di PIP, bekerja sama dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani. Mereka mengumpulkan, menyatukan beberapa UMI ultramikro itu di sana. Kemudian dari pusat investasi pemerintah menyalurkan ke Pegadaian dan PNM, kemudian disalurkan ke ultramikro. Kemudian ada yang melalui lembaga keuangan ya, ada Bahana Ventura. Melalui Bahana Ventura tersebut kemudian baru disalurkan ke para pengusaha ultramikro ini. Iya, Gitu ya, Mbak jadi Ira? ada pola penyaluran langsung ya. Iya. Debitur itu yang untuk langsung ke lembaga apa tuh Pak? Yang langsung ke Dari debitur Pegadaian, langsung ke Pegadaian. Pegadaian sama PNM ya. Jadi debitur Permodalan. bisa datang ya ke debitur pelaku usaha ultramikro ini bisa langsung datang ke Pegadaian atau PNM untuk mengajukan pembiayaan terkait UMI gitu ya. Betul Mbak Ira Ya, untuk yang tidak langsung itu Jadi langsung melalui tadi yang saya sebutkan dari debitur Ya. melalui ada lembaga ada lain ya Pak. lembaganya, betul, lembaganya Jadi baru kayak koperasi gitu ya, mungkin ya Pak koperasi ya. Koperasi Jadi- kemudian disalurkan ke Bahana Ventura ya. Oh iya, Bahana jadi Ventura. dari pemerintah Bahana Ventura terus koperasi baru debitur Iya, gitu ya, Pak. itu Jadi yang gitu tidak ya. langsung. Itu ya. Jadi ada yang ternyata ya, ada yang langsung dan tidak langsung. Seperti itu. Terus sebenarnya jadi secara global itu tujuan UMI itu untuk itu ya Pak, menyediakan pembiayaan gitu ya. Ya, betul, Yang Mbak Ira. mudah, cepat gitu ya Pak. Ya, jadi memang mungkin mengulangi lagi tadi ya beberapa tujuan yang akan ingin dicapai dengan usaha mikro ini. Pertama adalah menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Kita tahu bahwa pengusaha-pengusaha kecil gitu ya, ultramikro itu biasanya kesulitan akses ke perbankan. Makanya ultramikro hadir untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat, dan dalam hal ini bisa melalui Pegadaian ataupun Permodalan Nasional Madani di sana ya untuk penyaluran langsung. Jadi Kemudian jembatan ya, gitu ya Pak. ya, Jadi jembatan ya. ya Jadi jembatan. usaha ultramikro yang butuh modal cepat difasilitasi Betul. dengan adanya pembiayaan UMI Ya, seperti itu. bantuan pembiayaan UMI melalui PIP, kemudian melalui Pegadaian dan PNM tersebut. Kemudian ada tujuan lain, Mbak Ira. Apa tuh Pak? Kita ingin menambah jumlah wirausahawan yang dapat difasilitasi pembiayaan dari pemerintah. Oh, siap. Kita tahu bahwa memang usaha-usaha kecil dan menengah itu penopang ekonomi ya. Kita tahu krisis 98,
kemudian kemarin pandemi yang eksis dan bisa berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto nasional itu dari UMKM ya. Makanya di pemerintah ingin menambah jumlah wirausahawan, kemandirian berwirausaha, dengan pemerintah hadir di sana untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha kecil agar mereka bisa tetap eksis, tidak hanya pada saat krisis tetapi juga pada saat ekonomi yang sedang menuju perbaikan seperti sekarang ini gitu Mbak Ira ya. Iya Pak, jadi seperti kita tahu bersama ya, UMKM itu pada saat kemarin kita pandemi itu justru yang survive ya Pak? Ya survive, betul ya, karena memang bertahan gitu ya Pak? Bertahan, mereka kan usahanya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya gorengan atau apa gitu kan. Dan pada saat pandemi seperti itu biasanya orang pada WFA cari gorengan di sekitar yang ada di lingkungannya, makanya mereka tetap eksis gitu. Justru ya, yang warung-warung kecil itu tetap berjalan ya ketimbang dibandingkan dengan yang punya usaha besar ya. Soalnya kemarin kan pandemi banyak yang tutup gitu ya Pak. Dan ada satu lagi sebenarnya Mbak Ira, ini tujuan dari pembiayaan UMI ini yaitu pemerintah ingin menjembatani ya usaha mikro ini untuk bisa naik kelas ya, tidak hanya untuk kecil yang belum bankable, tetapi mereka bisa naik kelas sehingga nantinya bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Jadi itu ya, jadi diharapkan pada saat usahanya berkembang ya, level usahanya berkembang, kemudian bisa untuk naik level ya, naik ke level, KUR ya Pak ya, mungkin ke KUR ya, ke KUR dan KUR yang bukan super mikro tetapi gitu. Mungkin nanti bisa menjadi pembesar. Pinjamannya lebih besar ya Pak besar, ya. Betul. Untuk mereka yang bisa. UMI ini berapa sih Pak? Debitur bisa pelaku usaha UMI ini melakukan pinjaman? Ya, untuk debitur UMI ini bisa sampai dengan 20 juta Mbak Ira ya. Lumayan sih Pak ya, untuk usaha kecil ya. Pada saat misalnya catering nih, kayak gorengan lah, ada pesanan buat besok itu nggak ada modal, mereka bisa cepet ya. Oke, Pak. Sampai dengan 20 juta ya. Sampai dengan cukup. 20 juta. Cukup sekali sih kalau untuk usaha ultra mikro ya, apalagi pembiayaannya, administrasinya cepat gitu ya. Betul. Nggak ada nggak susah seperti pengajuan di bank ya Pak. Kemudian ini yang menarik ya Pak, KPPN ya tadi seperti sudah kita sampaikan di awal. Selama ini kan urusannya dengan APBN aja ya. Mesti Satker kita tuh mesti apa sih nih, kok KPPN tiba-tiba ngurusin UMKM, ngurusin pembiayaan UMI gitu Pak. Jadi peran dari KPPN sendiri terkait dengan hal tersebut? Ya, ini memang tugas khusus ya, ditugaskan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah, dan KPPN diberikan tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi ya terhadap pembiayaan UMI. Jadi diamanatkan di PMK 193 ya, pembiayaan UMI melakukan monef dalam rangka pemantauan pembiayaan UMI. Jadi prosesnya ketika BLU PIP sudah bekerja sama dengan tadi penyalur, langsung atau tidak langsung itu, kemudian tentu saja perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, KPPN ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan pembiayaan UMI juga menyebar dari seluruh Nusantara. Makanya karena PIP adalah kantor pusatnya di Jakarta dan KPPN tersebar, makanya KPPN diberi tugas khusus yaitu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan UMI. Itu Mbak Ira ya, mungkin jelas. Pembiayaan itu kalau nggak dilakukan monitoring bisa melenceng ya Pak. Betul. Harus dimonitoring, diawasi dan dievaluasi ya, untuk bisa dilihat sejauh mana progresnya. Jadi monitoringnya bentuknya luarnya aja sih Pak, kulitnya aja apa sih yang dilakukan oleh KPPN khususnya di KPPN Jakarta 1? Ya Mbak Ira, karena memang kalau detail nanti kita Bapak dan Ibu sekalian akan ini. Jadi ada tiga bentuk ya. Pertama terkait dengan monitoring ketepatan data, ini untuk menguji kesesuaian data penyaluran pada SIKP, sistem yang kita gunakan, sistem informasi kredit program Ultramikro dengan salinan dokumen penyalur. Ketika penyalur sudah mengupload kemudian dokumen-dokumen yang ada di sana, kita lakukan monitoring ketepatan data sehingga
nanti akan sesuai antara yang diupload dari penyalur kemudian di sistem untuk mencocokkan dua itu. Kemudian nanti setelah monitoring itu kita melakukan pengukuran nilai keekonomian debitur ya. Nanti di sana ada diukur keekonomian debitur, kemudian kita melakukan survei, dua survei baseline dan endline ya. Baseline itu untuk yang baru saja mendapatkan kredit dari Ultramikro, kemudian kita lakukan endline-nya untuk dampaknya ketika sudah diberikan pinjaman Ultramikro ini dampaknya seperti apa. Nah, itu kita lakukan survei endline-nya. Kemudian monitoring dan evaluasi lainnya untuk tujuan tertentu yang diperlukan sewaktu-waktu. Jadi memang itulah beberapa tugas dari KPPN Mbak Ira ya, untuk kita lakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan UMI ini. Gunanya adalah untuk memastikan ya ketepatan data dan sebenarnya dampak dari pembiayaan UMI ya kepada debitur UMI gitu ya, pada Pak? Ultramikro itu ketika Ya, mereka sudah dikasih dana, progresnya? progresnya harapannya mereka bisa naik gitu kan. Iya. dari misalnya prasarana dasarnya tadinya belum ada, ketika sudah dikasihkan UMI ini nanti sudah tingkat rumahnya hidupnya akan lebih sejahtera betul, atau sama rumahnya bagus atau gitu ya, lebih rendah gitu ya, Pak? sarana kesehatannya ada, Siap, kemudian Pak. pendidikannya bagus itu Mbak Ira ya. Oke Pak, jadi gitu ya. Yang menarik sih yang di pengukuran terkait dengan keekonomian debitur ya. Ya, Jadi ya. benar-benar model yang dilakukan oleh KPPN memang untuk melihat sejauh mana progres Betul dari ya, Mbak Ira. pembiayaan UMI yang yang dilakukan oleh para debitur. Kemudian jadi tadi sudah Pak Kadi sampaikan program ini melalui PIP ya Pak. Betul, Program Mbak PIP Ira. yang Ya. disinergikan dengan Kanwil dan juga KPPN ya Pak. KPPN, ya. Jadi monitoring termasuk yang tadi yang Pak Kadi sebutkan monitoring, ada sosialisasinya juga nggak sih Pak? Ada ya Pak. Jadi seperti ini termasuk sosialisasi ya Pak ya? Ya betul Mbak Ira. Dan sekarang di tahun 2022 kita punya tugas khusus ya Mbak Ira ya, Iya, Pak. untuk pemberdayaan ekonomi. Salah satunya nanti kita akan mengundang dari penyalur, kemudian dari perbankan, kemudian dari juga Ultramikro ini untuk kita sampaikan beberapa hal kebijakan terkait dengan UMI. Kemudian kita ingin nanti kedepannya juga mereka bisa hadir di digital payment di pemerintah ya Mbak ya, di DigiPay. DigiPay, Mereka ya. bisa memasukkan Memasarkan produk ya? memasarkan produk-produknya di sana, sehingga nanti pemasaran. Dan biasanya yang dihadapi oleh Ultramikro ini adalah pemasaran Mbak. Ketika mereka sudah bisa menghasilkan produk, sudah bisa membuat produk yang bagus, tetapi terkendala pemasarannya kemana gitu. Itu udah permasalahan Ya, hampir seluruh betul. pelaku usaha ya Pak, Ya, betul, untuk Mbak. pemasarannya. Ada juga yang pernah saya baca ya Pak, pembiayaan UMI ini selain peminjaman dia include pembinaan juga gitu ya Pak. Pembinaan, Oh, jadi iya. bukan debitur pinjam udah dilepas gitu aja gitu kan, tapi ada pembinaan dari dari lembaga seperti PNM seperti itu sih Pak. Iya betul. Jadi pembinaan yang pernah saya baca, jadi pembinaannya mereka berupa pelatihan gitu sih Pak. Pelatihan, jadi diharapkan pelaku usaha Ultramikro ini mempunyai kemampuan yang lebih gitu, dan ini akan berbanding dengan dengan usahanya akan lebih berkembang seperti itu. Betul Mbak, betul. Jadi memang ketika sudah diberikan pinjaman ya dari PIP, kemudian melalui lembaga penyalur itu masih ada tugas ya dari penyalur. Ada beberapa. Pertama pendampingan itu terkait dengan pemberian motivasi usaha ya Mbak kepada mereka agar mereka tetap eksis kapanpun mungkin dengan produk mereka. Kemudian juga peningkatan kapasitas SDM mereka ya, karena memang perlu ditingkatkan tidak hanya produknya tetapi kapasitas pengelolaan. Jadi mereka bisa mengelola produknya, mengelola dananya, kemudian untuk peningkatan dari
usahanya gitu. Kemudian ini juga tugas dari penyalur juga untuk melakukan konsultasi terkait dengan usaha ya, misalnya prospek usahanya seperti apa. Nah ini menjadi satu tugas yang harus dilakukan oleh penyalur dalam pendampingan usaha. Itu mungkin sekilas Mbak Ira ya terkait dengan. Memang harus sih ya Pak, jadi nggak dilepas gitu aja ya. Jadi kan pembiayaan UMI kan mempunyai tujuan untuk para pelaku usaha ultramikro ini berkembang, Betul. naik kelas seperti itu ya. Dan pendampingan memang sangat perlu sih. Betul. Ya, Bapak Ibu, teman Jekwan dimanapun berada, menarik bukan ya? Selama ini yang kita tahu KPPN Jakarta 1 hanya seputaran penyairan dana, ternyata ada tugas Betul. lain, yaitu pembinaan UMKM salah satunya, dan juga monitoring terkait pembiayaan UMI. Kayaknya udah Banyak ya Mbak Ira ya. udah banyak yang kita bahas ya Pak. informasi Iya, ya, jadi informasi terkait sekilas info nih tugas, ya, ya. sekilas tentang pembiayaan UMI. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan untuk closingnya nih Pak, Oh. terkait dengan pembiayaan ultramikro ini. Ya, sebagai penutup mungkin Mbak Ira ya, ini merupakan tugas KPPN ke depan, dan kita ingin mengembangkan usaha ultramikro ini, dan mungkin ada beberapa kegiatan yang tetap akan kita lakukan di KPPN, antara lain tadi pemberdayaan UMKM ya. Kita akan mengundang teman-teman UMKM di lingkup KPPN Jakarta 1 untuk bisa sharing, kemudian nanti kita undang juga dari perbankan dan lembaga penyalur ya untuk bisa berdiskusi bersama. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mengembangkan usaha yang bisa menopang UMKM ke depannya, utamanya di lingkup KPPN Jakarta 1. Itu mungkin Mbak Ira yang dapat kami Terima sampaikan. kasih Pak. Terima kasih. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu teman Jekwan. Sebelum saya tutup podcast kita kali ini, ada iklan ya Bapak Ibu teman Jekwan terkait dengan gaji induk PNS TNI Polri. Jangan lupa agar disampaikan paling lambat tanggal 15 September. Kemudian terkait dengan PPN induk, mulai bulan ini diajukan mulai tanggal 21 sampai dengan 26 September. Dan ada hal yang baru ya teman Jekwan semua, dibuat melalui aplikasi berbasis web dengan user yang dapat teman Jekwan sampaikan daftarkan ke KPPN Jakarta 1. Kemudian yang ketiga, GU dari perwakilan yang terlambat karena aplikasi agar tidak mengalami pemotongan karena keterlambatan, agar dispensasinya segera disampaikan kepada KPPN Jakarta 1. Demikian iklan dari kami. Terima kasih banyak Bapak, banyak insight-insight ya, wawasan baru gitu loh. Ternyata pembiayaan UMI adalah hal yang menarik ya untuk kita pelajari juga, untuk kita ketahui. Bapak Ibu teman Jekwan dimanapun berada, alhamdulillah podcast kali ini sudah selesai ya, sudah berada di akhir. Terima kasih, mohon maaf jika pada pelaksanaan podcast pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.